Guys, di video kali ini aku ingin bicara mengenai filosofi harga mutlak. Nah, salah satu dari sifat harga mutlak adalah nilainya selalu positif. Meskipun sebelum dimutlakan ya nilainya negatif ya, berapapun dan bagaimanapun jumlahnya, ketika dimutlakan nilainya selalu positif. Nah, harga mutlak ini ditandai dengan dua garis sejajar di samping sebuah bilangan. Nah, filosofinya adalah sebagai berikut, guys. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Sang Maestro, guys. Jadi kekuasaannya itu tidak terbatas dan tiada sekutu baginya. Sang Maestro, Tuhan yang Maha Kuasa ini bebas mengatur semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan salah satu kekuasaannya adalah mengatur dan memutuskan baik buruknya hidup kita. So, apa ini maksudnya, guys? Maksudnya adalah ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, namun juga harus dibarengi dengan berserah diri kepada Tuhan, guys. Dan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini atas seizinnya, guys. Kekuasaan dan keputusan Tuhan itu bersifat mutlak. Jadi tidak ada yang bisa merubahnya kecuali atas kehendak. So, yakinlah ya. Maka dari itu kita harus yakin bahwa keputusan Tuhan itu memang yang terbaik untuk kita. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Dan seandainya kita nggak terima gitu atau nggak rela dengan keputusan ini, keputusan itu akan tetap berjalan. So nggak ada pilihan lagi lah, guys. Nggak ada pilihan lain, guys, selain menerima dan mensyukuri semua takdir yang ada. Nah, yang sekarang yang kita harus yakinin, guys, jadi yang kita harus tancapkan ke dalam hati kita itu adalah bahwa keputusan dan pilihannya itu yang terbaik, guys. So kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik kepadanya agar kita dapat memperoleh kasih sayangnya dan juga ampunannya. Kembali ke materi harga mutlak ya. Anggaplah dan yakinlah bahwa ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa itu bersifat mutlak. Jadi ibaratnya harga mutlak, guys. Jadi berapapun bilangannya itu, baik itu negatif atau positif ya, ketika dimutlakkan ya, ketika itu merupakan takdir Tuhan ya, ketika dimutlakkan nilainya akan selalu positif. Seperti itu. Jadi kembali lagi, apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah apapun keputusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa akan berdampak positif. Meskipun saat ini kita berpikir ya, atau kita menganggap ini merupakan keburukan atau musibah bagi kita. Jadi ibaratnya keburukan atau musibah bagi kita itu bilangan negatif yang nanti akan menjadi positif jika dimutlakkan. Nah, begitu juga jika keburukan dan musibah itu ya, seseorang itu yakin bahwasanya itu adalah mutlak adalah kehendak dari Tuhan, maka ini akan berdampak positif bagi dia sendiri. Kenapa? Karena dia yakin di balik musibah itu terdapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. So guys, semoga kita diberi hidayah untuk bisa selalu bersabar dan bersyukur dengan apa-apa yang sudah diputuskannya. Jadi kalau begitu ya, kita kembali ke materi kita ya. Kalau ada bilangan-bilang dia non negatif atau disebut dengan positif ya, kalau dimutlakan hasilnya juga akan tetap positif karena dia adalah non negatif ya. Positif tetap positif. Jadi kayak seperti 0, 2, 3, 5 ketika dimutlakan juga sama. 0, 2, 3 dan 5. Namun untuk bilangan negatif ya, dia ketika dimutlakan dia akan menjadi positif. Jadi min 2, min 3, min 4, dan min 5 ketika dimutlakan menjadi positif, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah beberapa contoh perpindahan posisi pada garis bilangan, guys. Kita lihat ya, 3 kan ditandai seperti berikut, gitu kan. Kalau 3 ini kita mutlakan, dia tetap posisinya di sebelah kanan ini, ya, tetap positif, begitu ya. Kemudian ini adalah 3/4. 3/4 ketika kita mutlakan hasilnya juga 3/4. Kemudian 0, kalau 0 kan dia nggak pindah ya, tetap di sini ya, 0 dimutlakan adalah 0. Nah, sekarang ini adalah bilangan negatif 5/2. 5/2, negatif 5/2 kalau dimutlakan hasilnya adalah
5/2. Nah, awalnya dia itu ke kiri, ya ketika dimutlakan dia akan jadi ke kanan. Jadi jadinya positif 5/2. Kemudian min 3 ketika dipositifkan, ketika dimutlakan akan menjadi positif, yaitu positif 3. Ya. Oke, jadi apa sih definisi harga mutlak? Ya, harga mutlak dituliskan seperti bentuk ini ya. Ini harga mutlak 2 buah garis ya, yang memagari ya sebuah bilangan. Jadi didefinisikan harga mutlak itu hasilnya selalu positif untuk X yang positif dan X-nya yang negatif. Begitu ya maksudnya. Jadi kalau setengah di harga mutlak kan hasilnya setengah. 5 di harga mutlaknya hasil 5 dan min 3 di harga mutlak hasilnya adalah tetap 3. Begitu. Nah, bagaimana nih kalau soal-soal seperti ini? Kita pakai definisi. Mau tahu caranya? Yuk coba gratis bersama Bu Silvana ya. Kontak nomor berikut dan kuotanya terbatas. Sampai ketemu di coba gratis bersama Bu Silvana. Dadah!